Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat ya. Hari ini hari Senin, seperti biasa kita belajar bahasa Sunda kembali. Sebelum memulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran hari ini dimudahkan oleh Allah. Kalau sudah berdoanya, silahkan persiapkan bukunya, bahasa Sunda, Mikaweruh guguritan. Mikaweruh itu artinya mengenal guguritan. Sangkan pangaweruh hidup ngeunaan karangan leuwih jembar, rak baca pedaran ieu di handap masing taliti. Untuk membuat pengetahuan kalian lebih luas, silahkan kalian baca terlebih dahulu mengenai cerita di bawah ini dengan teliti. Guguritan nyaeta karangan pondok wangun ugeran atau puisi anu disusun make aturan pupuh atawa dangding. Guguritan yaitu karangan pendek karya sastra atau puisi yang disusun menggunakan aturan pupuh atawa atau dangding. Dangding itu lagu yang disusun menurut aturan pupuh ya. Disebut wangun ugeran lantaran kauger ku guru lagu, guru wilangan, jeung lobana pada lisan atau baris dina unggal pada bait. Disebut karya sastra karena dibuat oleh guru lagu, guru wilangan, dan banyaknya baris pada setiap bait. Pada lisan itu artinya baris. Nah, dina unggal pada itu artinya bait. Jadi, aturan yang ada pada pupuh itu dikenal dengan istilah guru lagu, guru wilangan. Nu dimaksud guru lagu nyaeta suara vokal dina engang panungtung atawa suara panungtung unggal pada lisan. Sedengkeun nu dimaksud guru wilangan nyaeta jumlah engang dina unggal pada lisan. Nah, yang dimaksud guru lagu yaitu suara vokal pada setiap kata yang terakhir. Panungtung itu terakhir. Atawa suara panungtung unggal pada lisan. Atau suara yang terakhir pada setiap baris. Sedangkan yang dimaksud dengan guru wilangan yaitu banyaknya jumlah suku kata dalam setiap baris. Dina karangan wangun ugeran bahasa Sunda aya 17 pupuh. Unggal pupuh mibanda watak sarta patokan sewang-sewangan, saluyu jeung laguna atawa cara nembangkeunana. Dalam karangan pupuh bahasa Sunda ada 17 pupuh. Nah, setiap pupuh mempunyai watak serta patokan dan aturan yang berbeda-beda, tergantung pada lagunya atau cara menyanyikannya. Umpamana wae patokan nu aya dina pupuh Magatru. Nah, contohnya patokan yang ada pada pupuh Magatru. Pupuh Magatru ini ngagambarkeun rasa sedih, kecewa, atau kahandeueul ku sorangan, sarta mibanda watak patahan atau pepeling. Pupuh Magatru menggambarkan rasa sedih, kecewa, ataupun menyesal, serta mempunyai watak menasihati ataupun mengingatkan. Dina sapada aya 5 pada lisan. Guru lagu jeung guru wilanganana ngawangun pola 12U, 8I, 8U, 8I, 8O. Dalam satu bait ada 5 baris. Sapada ini artinya bait
pada lisan artinya baris. Guru lagu jeung guru wilangannya terbangun dengan pola 12U, 8I, 8U, 8I, dan 8O. Nah, yang ini mari kita jelaskan langsung ke dalam ini ya. Ini termasuk ke dalam contoh guguritan pupuh magatru. Nah, 12U ini, nah keterangannya ini ada di bawah. Mungguh hirup di dunia masing alakur. Kita hitung setiap katanya ya. Mungguh, ini ada 2 kata. Hirup di dunia masing alakur. Atau dengan cara seperti ini. Mungguh hirup di dunia masing alakur. Ada 12 kan? 12 kata. Nah, sedangkan yang U ini huruf vokal yang terakhirnya. Yang baris kedua, silih, asah, silih, asih. Nah, ada 8 kan? Huruf yang terakhirnya, huruf vokalnya yaitu I. Yang ini, silih rojong, silih asuh. 8. U-nya ini huruf vokal yang terakhir. Sangkan, ting trim, ieu. Sangkan, ting trim, ieu nagri. 8 ya katanya. Huruf vokalnya I. Nah, ieu ini ada 2 kata. Ieu. Raharja, tangtos, karaos. Nah, 8 kan? Huruf vokalnya ini O. Jadi, pada lisan kahiji diwangun ku 12 engang. Suara panungtungna U. Nah, pada lisan yang pertama, baris pertama, dibangun oleh 12 kata. Suara vokalnya yaitu U. Pada lisan kedua, dibangun ku 8 engang. Suara panungtungna I. Baris kedua dibangun oleh 8 kata. Suara terakhirnya yaitu I. Pada lisan katilu diwangun ku 8 engang. Suara panungtungna U. Baris ketiga dibangun oleh 8 kata. Suara panungtungna yaitu U. Pada lisan kaopat diwangun ku 8 engang. Suara panungtungna I. Baris keempat dibangun oleh 8 kata. Suara panungtungna atau suara yang terakhirnya yaitu I. Pada lisan kelima dibangun ku 8 engang. Suara panungtungna O. Baris kelima dibangun oleh 8 kata. Suara panungtungna yaitu O. Suara panungtung suara yang terakhir ya. Selanjutnya, pupuh sajena anu mibanda watek pepeling nyaeta pupuh pucung. Dina sapada aya 4 pada lisan. Guru lagu jeung guru wilangan ngawangun pola 12U, genep A, 8E atau O, 12A. Pupuh lainnya yang mempunyai watak atau karakter yang isinya saling mengingatkan yaitu pupuh pucung. Nah, dalam satu bait ini ada 4 baris. Guru lagu dan guru bilangannya terbangun oleh pola 12U, 6A, 8E atau O, dan 12A. Contohna pupuh pucung ieu dihandap anu eusina pepeling sangkan hirup sauyunan. Nah, contohnya ini ada pupuh pucung. Hirup mencil embung ngahiji jeung batur. Hirup terpencil tidak mau bergabung dengan yang lain. Eta goreng pisan. Nah, kelakuan yang seperti ini sangat jelek. Moal bisa silih rojong. Tidak akan bisa saling mendukung.
Rea batur tan wande silih belaan. Banyak orang pasti akan saling membela. Jalma anu hirup na teu campur gaul, manusia yang hidupnya tidak bergaul, kanyahona kurang, pengetahuannya kurang, dabongan misahkeun maneh. Suruh siapa memisahkan sendiri. Mun cilaka moal aya nu nulungan. Kalau celaka tidak akan ada yang menolong. Isi dari pupuh ini yaitu kalau kita hidup sendiri, jauh dari orang lain, kemudian tidak bergaul, maka pengetahuannya akan kurang. Kemudian kalau kita sedang tertimpa masalah, tidak akan ada orang yang menolong. Jadinya kita harus hidup rukun dan bergaul dengan orang lain. Nah, kemudian pupuh guguritan ini adalah karangan pendek yang dibangun oleh aturan pupuh atau dangding. Kemudian di sini ada contohnya pupuh magatru dan pupuh pucung. Pupuh magatru ini menggambarkan rasa sedih, kecewa, ataupun menyesal. Kalau pupuh pucung ini menggambarkan untuk saling hidup rukun. Nah, setelah kalian memahami penjelasan yang ini, kita menjawab soal yang ini nih. Ya. Yang A, naon anu jadi ugeran dina pupuh teh? Apa yang menjadi persyaratan dalam pupuh? Tadi dalam pupuh itu terdiri dari guru lagu dan guru wilangan. Nah, guru lagunya ada berapa? Guru wilangannya ada berapa? Terus selain itu wataknya apa? Naon anu dimaksud guru lagu? Nah, guru lagu itu tadi sudah dijelaskan ya. Kemudian yang C, naon anu dimaksud guru wilangan? Apa yang dimaksud guru wilangan? Sabaraha lobana pupuh dina guguritan Sunda teh? Ada berapa banyak pupuh dalam guguritan bahasa Sunda? Kumaha watak nu aya dina unggul pupuh teh? Bagaimana watak pada setiap pupuh? F, kumaha watak pupuh pucung? Bagaimana watak atau karakter pupuh pucung? G, kumaha watak pupuh mas kumambang? Nah, di sini tidak dijelaskan ya mengenai pupuh mas kumambang. Jadi pupuh mas kumambang itu wataknya menggambarkan rasa kesedihan ataupun sedih yang dibarengi dengan sakit hati. Kumaha guru lagu jeung guru wilangan pupuh pucung? Tadi ada ya, sudah dijelaskan. Kumaha guru lagu jeung guru wilangan pupuh mas kumambang? Pupuh mas kumambang ini guru lagu dan guru wilangannya yaitu terdiri dari 12i, 6a, 8i, dan 8a. Naon bedana pupuh mas kumambang dan pupuh juru demung? Pupuh juru demung juga tidak ada ya di sini. Jadi perbedaan pupuh mas kumambang dengan pupuh juru demung itu, kalau pupuh mas kumambang wataknya menggambarkan rasa kesedihan. Sedangkan kalau pupuh juru demung, juru demung wataknya itu menggambarkan rasa bingung.